Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pagi, Ibu Bu. di pertemuan kali ini kita daring di Zoom ya. Nah, sebelumnya ini sudah masuk semua teman-temannya. Belum, Ibu. Masih ada beberapa yang belum masuk. Nah, ini ya minta tolong untuk bisa ketua kelas, bisa teman dekatnya, mungkin bisa dihubungi ya lewat grup atau PC ya. Nah, sembari menunggu teman yang belum gabung, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mbak Wanda, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik. Baik semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Udah lupa ya, Bu. Kemarin kita belajar tentang ini ya, Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae kemarin masih ingat gak apa ada apa saja di sana? Kingdom Pantai tentang tumbuh-tumbuhan ya, Bu. Iya, kemarin ada tumbuh-tumbuhan ya, ada tumbuhan berbiji, ada tumbuhan yang tidak berbiji. Nah, setelah kita mempelajari tentang tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia, yaitu tentang hewan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian pernah melihat lumba-lumba? Pernah, Ibu, tapi nggak secara langsung ya. Iya, lewat mana, Mbak? Biasanya lewat TikTok, YouTube, media sosial Ya, deh, Bu. lumba-lumba ya. Hewannya unik ya. Nah, Iya. lumba-lumba itu dia memang hidup di air, namun ada yang tahu cara berkembang biaknya seperti apa? Melahirkan ya, Bu? Iya, benar. Lumba-lumba itu cara berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan. Beda ya dengan ikan-ikan pada umumnya yang biasanya bertelur, lumba-lumba ini dia melahirkan. Nah, dia berkembang biak secara vivipar ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Silakan untuk disimak ya, anak-anak ya. Ini kecil nggak apa-apa ya? Iya, Ibu. Belum kelihatan ya, Bu? Belum kelihatan. Sudah? Masih loading. Sudah kelihatan.
Sudah ya, ini videonya. Nah, tadi kalian melihat apa? Pin ipin Tadi ya. ada Nah, di banyak sana ya ada hewan apa pinipin saja? ya. Bisa disebutkan? Tadi ada burung, ada Ada monyet, burung, ada monyet, kelinci, kelinci, ular, ular, ada kancil nggak tadi? eh, tadi kancil ya. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Nah, di sana tadi Belum kita keputar melihat semua. burung ya, burung. Burung itu merupakan kelompok aves ya di Animalia. Ada burung, kemudian ada ular. Kalau ular itu termasuk reptil ya. Terus ada lagi kera. Nah, kera ini termasuk hewan ini ya, mamalia ya. Dia menyusui anaknya ya, seperti manusia. Nah, selanjutnya kita akan, Ibu akan share PPT ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya, Bu. Masih loading di tempat saya. Oke. Sudah? Sudah terlihat. Ya, ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini melalui games interaktif, peserta didik mau mampu mengelompokkan macam-macam kingdom animalia. Nanti melalui LKPD, peserta didik dapat mempelajari dan dapat membedakan hewan-hewan berdasarkan jenisnya. Seperti ada alves, ada reptil, ada amfibi, dan lain-lain. Nah, apa sih kingdom animalia itu? Nah, kingdom animalia itu merupakan istilah ya yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh hewan di muka bumi. Selain itu, kingdom animalia juga disebut sebagai kelompok yang paling modern dibandingkan empat kingdom lainnya. Ini karena animalia itu dilengkapi struktur dan organ tubuh yang lebih sempurna dan lengkap untuk mendukung kehidupannya. Adapun pembagiannya untuk kingdom animalia itu dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan juga invertebrata. Tadi yang kita lihat ada ular, ada burung, terus kemudian ada monyet, itu ya termasuk vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu amfibi, Pisces, dan lain-lain. Nah, kedua yaitu ada invertebrata. Nah, invertebrata itu ada polifera, moluska, arthropoda, crustacea, coelenterata, echinodermata, platyhelminthes, dan annelida yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk ciri-ciri kingdom animalia, ini untuk ciri-cirinya. Selanjutnya, vertebrata ya. Vertebrata itu merupakan hewan bertulang belakang. Sistem organnya kompleks. Apa sih yang kalian ketahui di lingkungan sekitar kalian, hewan-hewan yang biasa kalian temui yang bertulang belakang? Mbak Wanda bisa menyebutkan hewan apa saja? Kalau di sekitar saya seperti itu ada contohnya ada sapi, kambing, Iya, benar sekali. Nah, kalau sapi sama kambing itu termasuknya hewan apa? menyusui, jadi dia termasuk kepada mamalia. Iya, benar. Mamalia. Untuk ciri-ciri mamalia bisa dilihat dia memiliki kelenjar susu, memiliki rambut, bersifat hemotem. Dia berdarah panas ya, makanya dia ini ada yang berbulu seperti sapi dan kambing itu dia berbulu ya. Nah, untuk dia juga memiliki sistem pencernaan yang lengkap, bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak secara vivipar. Tadi sudah dijelaskan bahwa lumba-lumba itu juga termasuk mamalia. Ini duyung ya. Ada yang pernah melihat putri duyung?
Di Ada film ya di kartun ya, Bu? film Mermaid ya. Ya, ini selanjutnya ada Pisces. Nah, Pisces ini adalah ikan. Hidupnya di dalam air. Nah, dia dilindungi oleh sisik bernafas dengan insang, berdarah dingin, atau polikiotem. Berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk contohnya ada ikan kembung, ikan tongkol. Kalian pernah makan nggak ikan tongkol sama ikan kembung? Karena Ibu Nah, sering. itu namanya Pisces ya. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi ini hewan yang bisa bernafas di dua alam, bisa di darat dan juga bisa di air. Kalau di darat dia menggunakan paru-paru, sedangkan kalau di air dia menggunakan kulit. Contoh hewannya ini ada kata. Tahu kata? Tahu Ibu. Tahu ya, yang loncat-loncat itu ya. Iya. Selanjutnya reptil. Kalau reptil ini contohnya ada buaya, ada ular, kemudian ada juga kura-kura. Dia ini berdarah dingin. Kulitnya memiliki kelenjar lendir, alat pernafasannya paru-paru, alat geraknya dua pasang kaki, dan juga otot perut. Nah, ini untuk contoh contoh hewan yang bertulang belakang ya. Bisa dilihat. Untuk perbedaan vertebrata, ini untuk ciri-cirinya, ini bisa dicatat atau di screenshot dulu, nanti boleh dicatat ya. Ini silakan kalau mau ada yang mau screenshot. Nah, sudah ya, ini untuk penjelasan materi kali ini. Selanjutnya, kodenya, kode classroom sudah Ibu share di grup, nanti anak-anak bisa login ya untuk kodenya di sana. Nanti bisa mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Untuk kelompoknya sesuai pembagian kemarin, Mbak Wanda kelompok berapa? Saya dapat kelompok 2, Bu. Iya, kelompok 2. Ini Ibu jelaskan dulu ya mekanisme pengerjaannya. Oke, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih loading ya, Bu? Sebentar ya. Oke, Bu. Ibu coba lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Bu. Nah, ini untuk mekanisme pengerjaannya. Nanti bisa dikerjakan kalau di Google Classroom itu kayaknya bisa langsung diisi di sana karena menggunakan Google ini ya, dokumen ya. Nah, ini namanya nanti bisa diisi atau mungkin nanti ada yang ini di print kemudian yang bisa dikerjakan bersama teman-temannya, bisa kerja kelompok, dikerjakan secara offline ya. Nanti selanjutnya bisa di-scan, nanti bisa di-upload di Google Classroom juga boleh, terserah kalian enaknya gimana. Ini untuk nama kelompoknya nanti diisi. Selanjutnya nanti untuk pengerjaannya mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Ini nanti kalian bisa bisa mengerjakannya. Nah, sebelum menyelesaikan LKPD ini, nanti kita main game dulu, main game kuisis ya. Ini Ibu jelaskan dulu untuk LKPD-nya. Ini aktivitasnya diisi, kemudian ada games. Nah, nanti kita akan main games. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Sudah cukup jelas. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan ini ya, akan main game. Nah,
Kodenya puisi sudah Ibu kirim. Untuk pemenangnya nanti hadiahnya menyusul ya. Baik, Ibu. Oke, bisa login. Sudah selesai? Pemenangnya siapa? Saya sudah selesai ya, Bu. Pemenangnya Tapi siapa semoga ini? menang. Oh, Mbak Wanda pemenangnya ya. Oh iya, nanti ini ya Ya, hadiahnya menyusul ya. Nah, ya baik, Bu. mungkin itu dulu. Nanti tugasnya jangan lupa untuk diupload. Batas waktunya sampai ini ya, minggu ini ya. Hari Minggu ya. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kali ini disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu apa? Invertebrata dulu Invertebrata. ya. Besok ini sebelumnya kita bisa presentasi terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Selanjutnya kita akan belajar tentang animalia yang invertebrata. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, boleh Makasih. meninggalkan Zoom ya. Baik. Oke.